Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manajer Manchester United, Ruben Amorim kecewa berat dengan kekalahan timnya melawan Wolverhampton. Ia menilai setan merah seharusnya bisa memetik 3 poin di laga ini. Amorim kecewa berat melihat timnya lagi-lagi kalah. Hasil hari ini sungguh membuat saya frustrasi, keluh Amorim kepada MU TV. Menurut Amorim, MU sebenarnya sangat layak untuk memetik kemenangan di laga ini. Ia kesal karena timnya membuat banyak sekali peluang namun gagal mengonversinya menjadi gol. Lebih lanjut, Amorim meminta anak asuhnya untuk lekas bangkit dari keterpurukan ini. Ia ingin timnya berbenah dan fokus untuk meraih lebih banyak hasil yang positif di musim ini. Manajer Manchester United, Ruben Amorim memberikan apresiasi kepada Harry Amas dan Tyler Fredrickson. Ia menilai kedua pemain ini tampil dengan apik saat melawan Wolverhampton. Amorim menyebut bahwa baik Amas maupun Fredrickson menunjukkan performa yang ciamik di laga melawan Wolverhampton ini. Ia menyebut bahwa kedua pemain ini layak mendapatkan hasil yang lebih baik ketimbang kekalahan 0-1 tersebut. Menurut pelatih asal Portugal itu, MU sebenarnya tampil dengan cukup bagus di laga ini. Namun setan merah membuang terlalu banyak peluang dan itu menyebabkan mereka kalah di laga ini. Manajer Manchester United, Ruben Amorim enggan menunjuk Rasmus Højlund sebagai penyebab kekalahan timnya melawan Wolverhampton. Menurutnya semua pemain MU bertanggung jawab atas kekalahan tersebut. Dalam wawancaranya di BBC Sports, Amorim ogah menjadikan Højlund kambing hitam atas kekalahan timnya ini. Ia menilai bahwa yang buang-buang peluang di laga ini tidak hanya Højlund melainkan para pemain setan merah yang lain. Lebih lanjut, Amorim menyadari bahwa produktivitas gol Højlund musim ini tergolong sangat rendah. Itulah mengapa ia berjanji akan memberikan perhatian lebih kepada sang striker agar ia bisa kembali tajam. Perburuan striker Manchester United memasuki babak baru. Setan merah dilaporkan sudah bersepakat untuk merekrut Victor Osimhen di musim panas nanti. Saat ini sudah ada beberapa pemain yang dikaitkan dengan Manchester United. Salah satu nama yang cukup ramai dikaitkan dengan setan merah adalah Victor Osimhen. Dilansir Sport Witness, transfer Osimhen ke Old Trafford nampaknya akan terrealisasi. Pasalnya MU sudah bersepakat untuk merekrut sang striker di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Manchester United ternyata diam-diam menghubungi Victor Osimhen. Setan merah dilaporkan sangat tertarik untuk mengamankan sang striker. Mereka ingin menjadikan Osimhen sebagai ujung tombak mereka. Usaha mereka menemui hasil yang positif. Pasalnya Osimhen secara pribadi sudah sepakat untuk bergabung dengan Manchester United. Menurut laporan tersebut, MU saat ini tinggal mengurus transfer Osimhen dengan Napoli. Napoli pada dasarnya tidak menghalangi penjualan sang striker. Karena Osimhen tidak masuk dalam rencana Antonio Conte. Mereka dikabarkan akan meminta bayaran sekitar 75 juta euro untuk transfer sang striker. Jika MU membayar harga ini, maka Osimhen bisa pindah ke Old Trafford. MU dikabarkan punya opsi alternatif jika mereka gagal mendapatkan jasa Osimhen di musim panas nanti. Mereka dilaporkan akan mencoba merekrut Liam Delap dari Ipswich Town. Victor Gyökeres menjadi salah satu striker paling diminati di Eropa setelah mencetak 34 gol dalam 29 laga liga untuk Sporting CP musim ini. Performa gemilangnya, termasuk hat-trick terbaru melawan Moreirense, membuat raksasa Premier League seperti Arsenal dan Manchester United bersiap memburu tanda tangannya di musim panas. Meski menjadi incaran utama, striker asal Swedia ini memilih untuk tidak membuka kartu mengenai rencana transfernya. Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Kami menikmati momen ini, ujarnya usai pertandingan. Sporting dikabarkan bersedia melepas Gyökeres dengan harga 58,63 juta pounds. Ruben Amorim ingin membawanya ke Old Trafford, tetapi tantangan besar menanti jika MU gagal lolos ke Liga Champions. Arsenal muncul sebagai tujuan favorit Gyökeres yang menginginkan jaminan starter dan kompetisi Liga Champions. Misi The Gunners memperkuat lini serang bisa sejalan dengan ambisi sang striker untuk tampil di panggung tertinggi Eropa. Di sisi lain, Manchester United menghadapi kendala besar. Tanpa tiket Liga Champions musim depan, mereka harus bekerja ekstra untuk meyakinkan Gyökeres. Amorim, yang akan menjadi pelatih baru MU, memang memiliki hubungan baik dengan pemain itu selama di Sporting. Namun,
faktor kompetisi dan proyek tim tetap menjadi pertimbangan utama. Saya tidak bisa berkomentar soal itu, kata Gyökeres ketika ditanya tentang klausul pelepasan yang dikabarkan telah disepakati dengan Sporting. Gyökeres memilih berfokus membantu Sporting mempertahankan puncak klasemen, yang kini unggul 3 poin dari Benfica. Yang penting sekarang adalah tim kami bermain dengan baik dan terus meraih hasil positif, tambahnya. Dengan 5 laga tersisa, striker berusia 26 tahun itu masih berpeluang memecahkan rekor gol di Liga Portugal. Performanya yang konsisten menjadi bukti bahwa ia siap untuk level yang lebih tinggi, baik di Inggris maupun kompetisi Eropa lainnya. Keputusan akhir akan sangat tergantung pada penawaran yang masuk musim panas nanti. Yang pasti, baik Arsenal maupun MU harus bersiap merogoh kocek dalam-dalam untuk mendapatkan tanda tangan salah satu striker paling panas di Eropa saat ini. Andre Onana tampaknya akan bertahan di Manchester United musim depan meski performanya kerap dikritik sepanjang musim ini. Amorim mengungkapkan alasan di balik keputusannya untuk tetap memainkan Onana. Sebagai pelatih dan mantan pemain, saya ingin membantu pemain melewati masa sulit, ujarnya. MU akan memfokuskan anggaran transfer mereka untuk memperkuat sejumlah posisi kritis, striker, 2 gelandang, bek tengah, dan setidaknya 1 wingback. Nama Seine Lammens dari Royal Antwerp disebut sebagai salah satu target, tetapi hanya sebagai opsi cadangan. Keputusan untuk mempertahankan Onana didasarkan pada beberapa faktor. Pertama, klub membutuhkan dana besar untuk mematuhi aturan profit and sustainability. Kedua, Amorim percaya Onana masih bisa bangkit dari performa buruknya musim ini. Namun, pintu tetap terbuka bagi kepergian Onana jika ada tawaran melebihi 20 juta pounds atau sekitar 440 miliar rupiah, terutama dari Liga Arab Saudi yang pernah menunjukkan minat sebelumnya. Ada rumor menarik datang dari Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan akan mencoba mendatangkan Jobe Bellingham dari Sunderland di musim panas nanti. UTD Distrik melaporkan bahwa MU kini mengerahkan radar mereka ke Championship. Mereka tertarik merekrut Jobe Bellingham dari Sunderland. Menurut laporan tersebut, MU sudah setahun terakhir mengamati Bellingham di Sunderland. Adik Jude Bellingham ini merupakan pemain inti di Sunderland meski ia masih berusia 19 tahun. Ia tercatat mampu mengemas 4 gol dan 3 assist dari 37 penampilan di musim ini. MU meyakini bahwa Jobe bisa bersinar seperti Jude, jadi mereka tertarik untuk mengamankan jasanya di musim panas nanti. Menurut laporan itu, MU tidak hanya berdiam diri untuk transfer Bellingham ini. Mereka dilaporkan sudah mulai mendekati sang gelandang. Mereka sudah menyatakan ketertarikan untuk merekrut sang gelandang di musim panas nanti. Saat ini pembicaraan ini masih berada di tahap awal. Namun MU berharap bisa meyakinkan Jobe untuk pindah ke Old Trafford. MU dikabarkan tidak perlu keluar uang terlalu banyak untuk merekrut Jobe di musim panas nanti. Sang gelandang kabarnya akan dibanderol di kisaran 20-25 juta pounds oleh The Black Cat. Ada informasi menarik datang dari Manchester United. Setan Merah kedapatan mengirim pemandu bakat mereka untuk mengamati laga FC Porto. Record melaporkan bahwa pertandingan Porto ini ternyata didatangi tamu spesial. Manchester United dilaporkan mengirim pemandu bakat mereka di laga ini. Menurut laporan tersebut, pemandu bakat MU datang ke Portugal untuk mengamati sosok Diogo Costa. Kiper FC Porto itu masuk dalam daftar belanja Manchester United. Ia diproyeksikan untuk menjadi pengganti jangka panjang Andre Onana di tim mereka. Itulah mengapa mereka mengirim pemandu bakat mereka untuk mengamati aksi sang kiper. Laporan itu mengklaim bahwa MU bakal sulit untuk membajak Costa dari FC Porto. Pihak Porto menilai sang kiper adalah aset yang sangat berharga bagi tim mereka. Sulit mencari kiper top yang bisa menggantikan Costa di bawah mister gawang mereka. Jadi mereka akan mati-matian mencoba untuk mempertahankan sang kiper dari kejaran MU. Salah satu cara yang ditempuh Porto untuk mempertahankan Costa dengan membandrolnya dengan harga yang mahal. Klub Portugal itu dikabarkan akan membandrol sang kiper di angka 80 juta euro agar MU mundur dari perburuannya. Manchester United dikabarkan sedang mempertimbangkan skenario transfer mengejutkan dengan Aston Villa musim panas ini. Rencananya, Marcus Rashford bisa ditukar dengan Ollie Watkins plus sejumlah dana tambahan dalam kesepakatan yang akan mengubah wajah kedua tim. Menurut Daily Star, Man United melihat peluang untuk mengatasi masalah lini serang mereka dengan mendapatkan Watkins. Villa sendiri memiliki opsi membeli Rashford seharga 40 juta pound, tetapi United lebih memilih skema pertukaran pemain plus uang. Target seperti Victor Osimhen atau Victor Gyökeres dinilai terlalu mahal, membuat Watkins menjadi alternatif realistis. Di sisi lain, Villa mungkin kesulitan mempertahankan Watkins jika Rashford bergabung permanen. Striker berusia 28 tahun itu dikabarkan tidak ingin menjadi pilihan kedua dan bisa mendorong kepindahan, dengan Liverpool juga disebut tertarik. Pertukaran ini juga menguntungkan United dari segi finansial. Selain mendapatkan striker berkualitas, mereka bisa melepas beban gaji Rashford yang mencapai 300.000 pounds per minggu.
keputusan Scott McTominay pindah ke Napoli berdampak positif bagi karirnya. Pada level individu, terutama dari aspek jumlah gol, McTominay kini menjalani musim terbaik dalam karirnya. Napoli menikmati musim yang kompetitif, begitu juga dengan McTominay. Gelandang asal Skotlandia itu tampil sangat bagus pada musim pertamanya di Serie A. Scott McTominay punya catatan gol yang bagus saat masih membela Manchester United. Bukan hanya pada situasi bola mati, McTominay juga sering mencetak gol dari situasi open play. Dia memang punya kemampuan itu. Potensi itu bisa dilihat dari catatan 7 gol di Premier League musim 2023-2024 lalu. Namun, McTominay membuat gebrakan pada musim pertamanya bersama Napoli. Dia, hingga pekan ke-32, sudah bikin 9 gol di Serie A. McTominay kini menikmati periode paling produktif mencetak gol dalam karirnya. Dia melewati catatan musim 2023-2024. Bahkan, dengan 5 laga tersisa, bukan tak mungkin McTominay akan mencetak 2 digit gol pertama dalam karirnya di Liga Domestik. Manchester United berpeluang merekrut talenta muda Real Betis, Jesus Rodriguez, dengan memanfaatkan ketertarikan klub Spanyol tersebut terhadap winger Brasil mereka, Antony. Menurut jurnalis Graeme Bailey, Manchester United mencoba memanfaatkan momen negosiasi Antony untuk sekaligus membuka pembicaraan tentang Jesus Rodriguez. Pemain 19 tahun itu tengah naik daun bersama Real Betis dan telah tampil 24 kali musim ini di semua kompetisi. Rodriguez dikenal fleksibel karena mampu bermain di kedua sisi sayap maupun sebagai gelandang serang. United diyakini sangat tertarik dengan profil tersebut sebagai investasi jangka panjang untuk lini depan mereka. Tak hanya Manchester United, dua raksasa Premier League lainnya, Chelsea dan Liverpool, juga disebut mengawasi perkembangan Jesus Rodriguez. Talenta muda ini memang mulai menarik perhatian banyak klub top berkat konsistensinya meski baru berusia 19 tahun. Meski kontribusinya di angka gol dan assist belum mencolok, baru mencetak 2 gol dan 1 assist musim ini, Rodriguez dianggap memiliki potensi besar untuk berkembang di level tertinggi. Dalam kontraknya bersama Real Betis, Rodriguez memiliki klausul rilis senilai 42 juta pound sterling. Angka itu tentu menjadi patokan awal jika ada klub yang benar-benar serius ingin memboyongnya. Di sisi lain, Manchester United menargetkan pemasukan sekitar 40 juta pound sterling dari penjualan Antony. Dengan nilai transfer yang cukup berdekatan, potensi terjadinya skema barter plus tambahan kecil dari salah satu pihak menjadi semakin terbuka. Namun, rencana pertukaran ini tidak semudah membalik telapak tangan. Salah satu tantangan terbesar adalah kesediaan Antony untuk menerima pemotongan gaji jika bergabung permanen dengan Real Betis, yang tentu tidak memiliki struktur gaji sebesar klub Premier League. Selain itu, negosiasi antar klub juga harus berjalan lancar, termasuk kesepakatan pribadi dari Jesus Rodriguez jika ia memutuskan hijrah ke Inggris.